Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvi Wulandari. Saya dari kelas PGSD 4C. Nah, di video kali ini kita akan membahas perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kurikulum? Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, mengapa sih kurikulum perlu diperbaiki atau berubah? Karena alasannya yang pertama, untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Nah, sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, kurikulum nasional pendidikan telah mengalami banyak perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Baiklah, yang pertama kita akan membahas rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947. Nah, kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama yang digunakan Indonesia. Kurikulum ini dibuat tepat setelah 2 tahun peristiwa proklamasi kemerdekaan. Penanaman kurikulum ini awalnya masih menggunakan istilah Belanda, yaitu Leerplan, karena pada masa itu Indonesia berada dalam pergolakan akibat agresi militer Belanda beserta sekutunya. Nah, adapun prinsip-prinsip rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947, yaitu yang pertama, menerapkan pendidikan watak atau sikap seperti kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Yang kedua, menghubungkan materi pelajaran dengan kejadian sehari-hari. Yang ketiga, menaruh perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani. Yang keempat, mencerminkan semangat kemerdekaan. Dan yang terakhir, mempersatukan bangsa melalui pendidikan patriotisme dan karakter. Nah, selanjutnya ada landasan rencana pelajaran 1947 atau kurikulum 1947, yaitu yang pertama ada landasan ideologis. Kurikulum ini berlandaskan pada semangat kemerdekaan dan nasionalisme. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya serta memiliki rasa cinta tanah air. Kemudian ada landasan filosofis. Kurikulum 1947 menekankan pada pembentukan karakter dan sikap, selain dari pengembangan kognitif. Hal ini mencerminkan filosofi pendidikan yang mengutamakan pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian yang terakhir ada landasan sosiologis. Materi pelajaran dalam kurikulum ini dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, mencerminkan pemahaman dan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Kurikulum ini juga memberikan perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang berbudaya dan sehat. Selanjutnya, yang kedua ada rencana pelajaran 1952 atau kurikulum 1952. Kurikulum 1952 adalah kurikulum yang merinci setiap mata pelajaran dan mengarah pada sistem pendidikan nasional. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1947. Nah, adapun prinsip-prinsip dari rencana pelajaran 1952,
yaitu yang pertama, setiap rencana pembelajaran harus berfokus pada materi pelajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan kedisiplinan, kejujuran, sopan santun, dan jiwa nasionalisme. Yang ketiga, proses pembelajaran berpusat pada guru. Yang keempat, siswa ditempatkan sebagai objek yang harus menerima informasi sebanyak-banyaknya dari guru. Dan yang terakhir, sistem penilaian berdasarkan ulangan harian, ulangan umum catur, dan ujian penghabisan. Kemudian yang ketiga ada rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 1964 berfokus pada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Konsep-konsep pembelajaran ini lebih dikenal dengan sebutan Pancawardhana. Penerapan kurikulum 1964 di dalam proses pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1964 bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik dari jenjang sekolah dasar. Selain itu, pemerintah menetapkan hari Sabtu sebagai hari bagi siswa untuk berlatih berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya. Adapun prinsip-prinsip dari Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964 yaitu yang pertama, berfokus pada pengembangan Pancawardhana, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang kedua, metode pembelajarannya adalah gotong royong terpimpin. Yang ketiga, hari Sabtu dijadikan hari untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara aktif, kreatif, dan produktif. Dan yang kelima, tujuannya adalah memberikan pengetahuan akademik dasar kepada siswa SD. Kemudian yang keempat, ada kurikulum 1968. Kurikulum 1968 adalah kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah Orde Baru untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964. Tujuan utama kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Pada kurikulum 1968, sistem penjurusan dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Nah, adapun prinsip-prinsip kurikulum 1968 yaitu yang pertama, membentuk manusia Pancasila sejati. Yang kedua, membentuk manusia yang kuat dan sehat jasmani. Yang ketiga, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Yang keempat, memusatkan pembelajaran secara teori. Yang kelima, mengembangkan pengetahuan dasar. Yang keenam, membina jiwa Pancasila. Dan yang terakhir, membina kecakapan khusus. Selanjutnya ada landasan kurikulum 1968, yaitu yang pertama ada landasan filosofis. Kurikulum 1968 sangat menekankan pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Hal ini tercermin dalam tujuan pendidikan yang ingin menciptakan individu yang kuat, sehat jasmani, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pekerti luhur, dan berkeyakinan agama. Selanjutnya ada landasan yuridis. TAP MPRS nomor 27/MPRS/1966 ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara ini menjadi dasar hukum utama dalam penetapan kurikulum 1968. TAP MPRS ini mengatur tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan yang menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum. Kemudian yang terakhir ada landasan konseptual. Kurikulum ini dirancang untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Materi pelajaran dikelompokkan menjadi 3 kelompok pembinaan, yaitu yang pertama, pembinaan jiwa Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Selanjutnya, yang kelima, ada kurikulum 1975. Kurikulum ini mulai digunakan setelah program rencana pembangunan 5 tahun atau
Red Pelita, tahap pertama di masa pemerintahan Orde Baru. Kurikulum ini menekankan pendidikan yang lebih efektif dan efisien. Kurikulum 1975 juga lebih merinci metode, materi, dan tujuan pengajaran dalam proses pengembangan sistem instruksional atau PPSI, sehingga memunculkan istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Adapun prinsip-prinsip dari kurikulum 1975 yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan. Pada hal ini, pemerintah merumuskan tujuan-tujuan yang harus dikuasai siswa yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum, dan tujuan instruksional khusus. Kemudian yang kedua ada menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif. Kemudian yang ketiga, menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem instruksional atau PSSI. Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Dan yang terakhir, dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan meningkatkan kepada stimulus respon atau rangsangan jawab dan latihan atau drill. Pembelajaran lebih banyak menggunakan teori behaviorisme, yakni memandang keberhasilan dalam ditentukan oleh lingkungan dengan stimulus dari luar, dalam hal ini sekolah dan guru. Selanjutnya yang keenam ada kurikulum 1984. Di tahun 1984 terjadi lagi perubahan kurikulum di Indonesia karena kurikulum sebelumnya dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dalam kurikulum 1984 ditambahkan juga mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Kurikulum 1984 juga dikenal sebagai kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Adapun prinsip-prinsip kurikulum 1984 yaitu yang pertama, kurikulum ini menekankan pada proses pembelajaran bukan hanya hasil akhir. Yang kedua, kurikulum 1984 menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Dan yang ketiga, kurikulum ini berupaya mencapai keseimbangan antara pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan yang terakhir, yang keempat, kurikulum 1984 merupakan hasil penyempurnaan dari kurikulum 1975. Kemudian yang ketujuh ada kurikulum 1994. Kurikulum 1994 adalah kurikulum operasional pendidikan yang berlaku di Indonesia sejak tahun ajaran 1994-1995 hingga 2003-2004. Kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Nah, adapun prinsip-prinsip dari kurikulum 1994 yaitu yang pertama, populis. Populis yaitu menerapkan satu sistem kurikulum untuk seluruh siswa di Indonesia. Yang kedua, inti, sehingga daerah khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri. Ketiga, pembelajaran berpusat pada guru. Yang keempat, evaluasi atau penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada materi pelajaran. Yang keenam, pembagian tahapan pelajaran di sekolah dengan sistem catur bulan. Yang ketujuh, proses pembelajaran menjadi tanggung jawab personal dan kolektif. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran diarahkan pada bagaimana mengajar dan bagaimana orang belajar.
Selanjutnya, yang ke-8 ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK atau kurikulum 2004 adalah kurikulum yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004. KBK merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1994. Kurikulum ini menekankan 3 unsur pokok kompetensi, yaitu pemilihan kompetensi, indikator-indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian, serta pengembangan pembelajaran bagi peserta didik dan tenaga pengajar. Adapun prinsip-prinsip kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004, yaitu yang pertama, KBK 2004 menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Yang kedua, kurikulum ini menekankan pada penguasaan kompetensi tertentu oleh siswa. Yang ketiga, pembelajaran dalam KBK 2004 dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Yang keempat, penilaian dalam KBK 2004 tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses pembelajaran. Yang kelima, KBK 2004 memberikan fleksibilitas kepada guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Dan yang terakhir, KBK 2004 mendorong siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, selanjutnya yang ke-9 ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Kurikulum ini mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan KBK 2004, pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Adapun prinsip-prinsip kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006, yaitu yang pertama, berpusat pada peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kemudian yang ke-10 ada kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum 2013 adalah membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum 2013 atau K13. Yang pertama, peserta didik didorong untuk mencari tahu, mengolah informasi, dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Yang kedua, pembelajaran tidak lagi terkotak-atik dalam mata pelajaran yang terpisah, tetapi lebih bersifat tematik dan holistik. Yang ketiga, pengembangan nilai-nilai karakter seperti religius, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab menjadi bagian integral dari pembelajaran. Yang keempat, peserta didik didorong untuk belajar dengan antusias dan bersemangat. Yang kelima, penilaian tidak hanya dilakukan melalui tes tertulis, tetapi juga melalui berbagai bentuk penilaian lain, seperti portofolio, proyek, dan observasi. Dan yang terakhir, K13 mendorong pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang ke-11 ada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka diperkenalkan oleh Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 sebagai langkah untuk mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Selain itu, kondisi ini diperparah akibat pandemi COVID-19 yang banyak mengubah proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Kurikulum ini berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Akibatnya terjadi adaptasi besar-besaran oleh semua elemen sistem pendidikan. Adapun prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, yaitu yang pertama, pengembangan karakter, pengembangan kompetensi spiritual, moral, sosial, dan emosional peserta didik, baik dengan pengalokasian waktu khusus maupun secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang kedua, fleksibel, dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Dan yang terakhir, muatan esensial, berpusat pada muatan yang paling diperlukan untuk
mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik agar pendidik memiliki waktu yang memadai untuk melakukan pembelajaran yang mendalam dan bermakna. Selanjutnya, landasan filosofis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka berlandaskan pada cita-cita kemerdekaan dan falsafah Pancasila. Membangun manusia merdeka, yaitu manusia yang secara lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pembelajaran diarahkan untuk memerdekakan, membangun kemandirian dan kedaulatan peserta didik, namun dengan tetap mengakui otoritas pendidik. Pendidikan dimaksudkan agar peserta didik sebagai manusia dan anggota masyarakat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, ada landasan sosiologis kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka diharapkan memberikan dasar pengetahuan, kecakapan, dan etika untuk merespon realitas revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Adapun kecakapan yang dimaksudkan adalah kecakapan yang relevan di abad 21. Kurikulum merdeka merancang penyiapan peserta didik sebagai warga dunia. Kurikulum tidak terlepas dari dinamika dan isu-isu global. Dan yang terakhir, ada landasan psikopedagogis kurikulum merdeka. Landasan psikopedagogis merupakan landasan yang memberikan dasar kurikulum terkait proses manusia belajar dan berkembang. Penggabungan teori psikologi perkembangan dan pedagogi dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengalaman belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas peserta didik. Teori yang melandasi psikopedagogi kurikulum merdeka yaitu yang pertama, teori perkembangan, yang kedua, pembelajaran, yang ketiga, teori kompetensi emosi kejiwaan, dan yang keempat, teori motivasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan materi mengenai perubahan dan perbedaan kurikulum 1947 sampai kurikulum merdeka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.